Setelah tadi kita sudah mengetahui masing-masing fungsi dan kegunaan dari adjustment layer, sekarang kita ingin mempelajari type tool atau text, atau istilahnya kita mau ngetik di atas foto yang kita miliki ini. Sebelumnya, supaya tidak bingung, kita hapus dulu layer tadi, kita pilih beberapa, kemudian kita hapus. Oke, type tool itu memiliki icon T seperti yang di sebelah kiri sini. Atau shortcutnya adalah kalian cukup tekan T saja, kemudian langsung kalian klik di atas foto kalian, dan dia akan secara otomatis langsung menambahkan satu layer di atas layer foto kita. Kita bisa langsung ketik aja, misalnya berhubung foto ini adalah sedang berada di Bromo, ya kita tulis aja Bromo. Kemudian biasanya secara default Photoshop akan memiliki ukuran font ketika kita ketik di situ adalah sekecil ini. Yang dimana kita juga punya beberapa cara untuk membesarkan teks ini. Kita bisa coba ke icon A yang ada di sini. Ini adalah karakter atau sebuah tool di mana kita bisa mengubah settingan, kemudian mengubah segala macam yang berkaitan dengan teks di sini. Atau jika ini belum ada pada panel kalian, pada tampilan Photoshop kalian cukup ke Windows. Kemudian di situ bisa ditambahkan karakter. Ketika kalian mengaktifkan ini, otomatis karakter akan muncul di salah satu dari working panel sekalian. Akan muncul di area sini. Mari kita coba sama-sama buka. Nah, semuanya langsung terlihat nih. Semua settingan yang bisa kita lakukan pada teks kita. Di sini dimulai dari jenis font type-nya. Berhubung saya sudah lumayan sering menggunakan Photoshop, jadi banyak sekali font-font yang saya tambahkan di sini. Font-font customize yang saya download atau saya beli. Biasanya jika kita masih menggunakan Photoshop default dan kemudian juga dengan jenis font yang sudah diberikan oleh Photoshop dari sananya, ada beberapa font yang memang tidak ada. Jadi kalian perlu cari dulu fontnya, kemudian perlu kalian install, dan kemudian akan secara otomatis tertambahkan pada Adobe Photoshop kalian. Sekarang saya mau coba menggunakan Futura Bold aja, karena Futura sudah memiliki jenis font yang bagus, dia udah lumayan tebal, kita tambahkan juga bold, kemudian memiliki struktur yang sudah lumayan presisi juga, jadi cakep. Kemudian di sebelahnya kita baca di sini ada regular. Nah, ketika kita klik di situ akan ada lagi settingan dari font tersebut. Yang tentunya ini juga sangat berhubungan dengan jenis font yang kalian punya. Kalau memang jenis font kalian misalnya handwriting atau hanya seperti tulis tangan, biasanya tidak terlalu banyak di sini. Biasanya dia hanya terdiri dari bold dan regular. Cuman untuk font-font yang memang bagus, yang memang biasa orang gunakan, di sini biasanya ada banyak, ada sampai black, heavy, extra bold, dan macam-macam. Sekarang kita coba aja dengan Futura Bold di sini. Kemudian di bawahnya ada ukuran font. Di sini secara default adalah 16,84. Tentunya kita bisa tambahkan aja langsung di sini. Misalnya kita jadikan 36 atau 72. Atau bisa juga langsung kita ketik aja 200 misalnya. Nah, otomatis akan menjadi sebesar ini. Atau kalian juga bisa di Photoshop ini memiliki kemampuan untuk menggeser langsung pada icon T yang ada di sebelah sini. Kalian bisa kecilkan. Jadi cukup dengan tekan, kemudian geser, kemudian lepas. Kalian bisa tambahkan juga menjadi lebih besar. Tekan, geser ke kanan, kemudian lepas. Kita coba taruh di tengah. Kita coba besarkan lagi.
Nah, kemudian di sebelah kanannya ada icon A, kemudian ada panah ke atas ke bawah. Ini untuk apa sih? Ini adalah leading, atau leading itu bisa dibilang jika kalian memiliki sebuah paragraf yang terdiri dari 4 kalimat, kemudian kalimat pertama dan kalimat di baris yang ada di bawahnya atau di baris kedua ingin kalian tambahkan jaraknya, itu bisa menggunakan ini. Nanti akan kita coba ketika saya menggunakan paragraf pada menu teks ini. Kemudian di bawahnya ada kerning. Kerning ini adalah jarak dari tiap font. Bukan spasi, tapi jaraknya. Jadi misalnya dari B ke R, kita ingin tambahkan, bisa menggunakan ini. Kita langsung coba aja, misalnya kita jadikan 100. Nah, dia akan menjadi lebih renggang, atau kita turunkan dia menjadi lebih rapat. Ini juga tergantung kebutuhan, tergantung estetiknya di mana. Biasanya saya untuk font type yang uppercase segini, uppercase itu adalah bentuk dari font type yang semuanya adalah huruf kapital. Saya tidak suka terlalu renggang biasanya. Nah, kemudian jika kita lihat di sebelahnya ada paragraf. Atau jika ini tidak muncul pada Photoshop kalian, seperti tadi bisa tinggal ke window, kemudian paragraf. Di paragraf ini kalian bisa mengatur alignment pada teks kalian. Bisa dijadikan rata tengah, atau rata kanan, atau rata kiri. Ini kita coba aja rata tengah dulu. Jadi misalnya sudah rata tengah, kemudian kita ingin ubah lagi teksnya. Cara untuk mengubah teksnya adalah dengan pilih dulu layer teks tersebut, kemudian kita klik 2 kali di sini. Misalnya bisa kita tambahkan, bisa kita ketik langsung di situ. Setelah kita ubah paragrafnya di tengah, otomatis dia akan menjadi di tengah. Atau cara lain untuk mengedit teks ini adalah kita ke tool T, ke type tool yang ada di sini, kemudian langsung aja kita tambahkan di sini. Kemudian setelah kita tahu tadi cara mengubah ukuran font yang ada di sini, menggunakan ini, kita juga bisa ubah langsung dengan menggunakan scaling atau transform yang udah kita pelajari juga sebelumnya. Jadi kita aktifkan layernya, kemudian kita pencet Command T, kemudian akan keluar box transform, langsung keluar. Bisa tinggal kita besarkan aja di situ langsung. Nah, beberapa hints atau tips pada saat melakukan transform adalah jika kita langsung tarik di pojok sini ke bawah, dia otomatis langsung menarik ke bawah kanan. Jangan lupa tekan shift-nya supaya tetap proporsional ya. Kemudian jika kita ingin langsung mengubah di bawah sini lalu secara otomatis yang di sebelah kiri juga terubah atau transform ke arah kiri atas, kita bisa tekan Alt. Jadi tekan Alt dulu, kemudian kita tarik ke bawah, dia akan melakukan transform secara otomatis dan presisi. Naikin dikit. Nah, saya rasa cukup udah di sini. Kemudian sekarang kita masuk ke paragraf teks. Sesuai dengan namanya, otomatis ini adalah untuk menambahkan paragraf. Caranya adalah dengan setelah kita aktifkan tool type yang ada di sini, type tool yang ada di sebelah kiri sini. Jika tadi pada tulisan Bromo ini kita klik sekali, kemudian kita ketik Bromo, bedanya pada paragraf teks ini adalah kita tidak cukup hanya mengeklik sekali saja. Tapi kita tahan klik kita di kiri atas ini, kemudian kita buka, kita buat sebuah kotak sesuai dengan kebutuhan mau seberapa besar. Setelah cukup, kita lepas. Berhubung kita masih menggunakan ukuran Bromo ini tadi, jadi secara otomatis paragraf itu hanya terlihat 2 huruf ini saja. Coba kita kecilin dulu. Nah, paragraf utuh itu pun langsung kelihatan semua dengan font type yang lebih kecil. Nah, misalnya dengan ini cuman kita inginkan dia untuk rata kiri, kita cukup ke paragraf, kemudian nah dia otomatis akan rata kiri. Seperti biasa, kita bisa
geser-geser mau kita tempatkan di mana. Nah, ketika kita membuat paragraf atau membuat type baru, Photoshop langsung membuat sebuah kalimat lorem ipsum yang dimana mungkin sering kalian dengar. Lorem ipsum itu adalah sebuah paragraf default atau paragraf dummy yang sudah digunakan dari dahulu kala ketika perusahaan-perusahaan pencetak koran itu ingin mengetes kualitas fontnya atau kualitas tinta mereka di pabrik. Itu menggunakan teksnya biasanya lorem ipsum sebelum dengan menggunakan kalimat asli dari berita tersebut. Jadi, maka dari itu lorem ipsum dipakai sampai sekarang. Dan jika kalian bingung ingin mengetik apa, belum ada kontennya, tapi sudah harus mulai mendesain, lorem ipsum ini sangat membantu kalian untuk kita sediakan dulu tempatnya, nanti ketika kata-katanya sudah ada, baru bisa kita tambahkan. Ini kita coba kecilin lagi, kemudian jika kita ingin edit besar kecilnya, kita tinggal aktifkan lagi type tool, kemudian klik di sini, kemudian bisa kita kecilin lagi gitu misalnya. Atau misalnya ini terlalu panjang, tinggal kita hapus saja bawahnya. Nah, setelah kita tahu cara membuat type tool tadi, kemudian juga membuat paragraf dengan menggunakan type tool tentunya, sebenarnya kita sudah cukup memiliki kemampuan untuk membuat sebuah paragraf secara utuh yang memiliki judul. Kalaupun memiliki layout yang tidak seperti ini, misalnya kalian memiliki layout tanpa foto, kalian hanya ingin mengetik saja, itu pun juga bisa. Caranya kurang lebih sama seperti tadi, tinggal kalian pilih jenis fontnya, kemudian beberapa setting pada font tersebut, kemudian selesailah sudah kalian membuat sebuah teks pada desain kalian menggunakan Adobe Photoshop.